Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengingat kembali konsep dasar untuk mencari jarak. Umumnya untuk jarak kita misalkan dengan X, rumusnya adalah waktu dikali dengan kecepatan. Waktunya adalah T dan kecepatan kita misalkan dengan V. Nah, kemudian untuk mencari panjang vektor resultan, misalnya di sini ada V1, di sini adalah V2. Kemudian untuk mencari panjang vektor resultan yang ini VR, maka di sini untuk VR dikuadratkan sama dengan V1 dikuadratkan ditambah dengan V2 dikuadratkan. Ini adalah rumusnya yang kita gunakan untuk mengerjakan soalnya. Kita lihat sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Agar tidak bingung, kita gambar saja sungai di sini. Ini lebar sungainya adalah 180 meter. Ini kita misalkan dengan LS, lebar sungai, 180 meter. Kemudian, kecepatan arus airnya 4 meter per second. Berarti di sini ada kecepatan arus sebesar 4 meter per second. Kemudian dikatakan, perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per second. Berarti perahunya akan tegak lurus seperti ini. Berarti ini 3 meter per second untuk kecepatan perahunya. Kita tuliskan dulu, kecepatan air sama dengan 4 meter per second, kecepatan perahu sama dengan 3 meter per second. Setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh. Nah, di sini karena ada kecepatan air, otomatis perahu menyeberang akan seperti ini. Tidak mungkin langsung lurus, berarti ada miringnya. Nah, kita cari ini untuk kecepatan resultannya, kecepatan gabungan antara perahu dan air. Maka di sini kita gunakan rumus yang tadi dijelaskan, maka kecepatan perahu per air, kita tulis VPA, berarti di sini rumusnya adalah VPA kuadrat sama dengan kecepatan air dikuadratkan ditambah kecepatan perahu dikuadratkan. Ini untuk mencari VPA-nya. Berarti di sini kita masukkan VA-nya, kecepatan air 4 dikuadratkan ditambah kecepatan perahunya 3 dikuadratkan. Maka di sini kita dapat sama dengan 16 ditambah 9 yaitu 25. Maka di sini untuk VPA sama dengan plus minus akar 25. Berarti kita dapat jawabannya adalah plus minus 5 meter per second. Nah, di sini bisa plus minus hanya menentukan arah kalau dalam fisika. Jadi bisa kita abaikan saja karena di sini hanya satu arah. Jadi kita ambil kecepatannya adalah 5 meter per second. Nah, karena sudah dapat kecepatan resultannya, kita gunakan konsep umum, yaitu untuk mencari jarak yang ditempuh perahu. Rumus umumnya adalah jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Ini sudah pasti. Nah, waktunya di sini tidak diketahui, maka kita cari dulu waktunya. Rumus untuk waktu otomatis adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kita cari waktunya adalah waktu yang diperlukan untuk melintasi 180 meter ini dengan kecepatan 3 meter per second. Jadi kita cari waktu yang diperlukan untuk menyeberang secara lurus ini. Ini kan kecepatannya 3 meter per second dengan jaraknya 180 meter. Yang kita gunakan adalah ini untuk mencari waktunya, karena nanti waktunya sama saja. Langsung saja, maka di sini berarti menjadi lebar sungai per kecepatan perahu dikali dengan di sini kecepatan total, berarti VPA. Maka di sini lebar sungainya 180 meter per kecepatan perahunya 3 meter per second dikali kecepatan resultannya yaitu 5 meter per second. Nah, di sini bisa kita coret di atas kita dapat 60. Maka kita dapat di sini untuk X-nya atau jarak yang ditempuh perahu menjadi 60 dikali 5 yaitu 300. Satuannya adalah meter. Jadi jawaban yang paling tepat berada di opsi yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.